Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas seperti yang kalian lihat di layar mengenai angka penting dan notasi ilmiah. Angka penting dan notasi ilmiah mungkin sudah sempat dipelajari kalian di SMP. Namun, di SMA akan Ibu ingatkan kembali supaya kalian lebih mengingatnya. Nah, apa sih yang akan kita bahas tentang angka penting dan notasi ilmiah ini? Nah, di materi ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang angka penting. Jadi tentang angka penting yang pertama, kemudian operasi hitungan dalam angka penting. Selanjutnya dalam operasi hitungan dalam angka penting ini akan ada beberapa materi yang kita akan bahas. Yang pertama adalah operasi pembulatan, kemudian yang kedua adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, yang ketiga adalah operasi perkalian dan pembagian, dan yang terakhir adalah operasi pangkat dan akar. Setelah keempat ini kita sudah pelajari, kita akan lanjut mengenai notasi ilmiah. Nah, untuk yang angka penting yang kita akan bahas pertama adalah aturan pada angka penting. Jadi di sini akan ada 5 aturan dari angka penting. Tapi sebelum kita mencari tahu aturan dari angka penting tersebut, kita akan cari tahu dulu apa sih pengertian dari angka penting itu. Nah, bagi sebagian kita mungkin beranggapan bahwa semua angka itu adalah penting. Namun, dalam hal matematika, fisika, kimia, dan lainnya, atau yang berkaitan dengan hitung-menghitung, tidak semua angka itu dianggap penting. Tuh. Jadi, ada beberapa aturan-aturan yang harus kita ikuti agar suatu angka atau bilangan itu dianggap menjadi angka penting. Nah, di sini kita cari tahu dulu pengertian dari angka penting sendiri itu apa sih? Nah, jadi angka penting merupakan angka yang berasal dari hasil pengukuran. Jadi kalau kalian melakukan pengukuran, misalnya dengan penggaris, dengan timbangan, mengukur waktu, angka-angka yang kalian hasilkan itulah yang dinamakan angka penting. Nah, angka penting itu terdiri dari angka pasti atau eksak dan angka taksiran. Nah, nanti kita akan bahas yang dimaksud eksak tuh yang mana, yang angka taksiran tuh yang mana. Nah, angka pasti diperoleh dari penghitungan skala alat ukur, sedangkan angka taksiran diperoleh dari setengah skala terkecil. Nah, lanjut kita masuk ke dalam aturan angka penting. Angka penting memiliki 5 buah aturan. Nah, mungkin ada juga yang menambah sampai 6 atau 7 aturan, tapi di sini Bu persingkat saja menjadi cukup 5 aturan. Yang pertama, aturan yang paling utama adalah semua angka yang bukan 0, selain 0 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu adalah angka penting. Jadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau nanti bisa jadi angka 11, 10, kemudian 12, 13, 20, 21 dan seterusnya, itu bisa dianggap angka penting. Nah, contoh di sini Bu buat 14,256. Di sini terdapat 5 angka. Angka 1, angka 4, angka 2, angka 5, dan angka 6. Dalam bilangan tersebut tidak ada angka 0, sehingga semua angka itu dianggap penting, sehingga dia memiliki 5 angka penting. Contoh yang lainnya, contoh yang selanjutnya itu ada, bisa kalian lihat, 2, 3, 4, 5, 4 AP, 5, 4, 8, 3 AP, 2, 1, 2 AP. Nah, jadi angka 0 tuh bukan angka penting gitu.
Enggak gitu guys. Jadi masih ada aturan yang kedua yang bisa membuat angka 0 itu menjadi suatu angka yang penting. Nah, kita lanjut. Untuk aturan yang kedua, ini yang kedua ya. Yang kedua itu mengatakan semua angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0. Jadi angka 0-nya itu terletak di antara angka 2 kah, angka 3, angka 5. Jadi dia letaknya di tengah-tengah, itu dia termasuk angka penting. Nih, contohnya. Contohnya Ibu kasih di sini 7.000, 2003. Angka 0 di sini letaknya di antara angka 7. Letaknya di antara angka 7. Nih, letaknya di antara angka 7 sama angka 2. Kemudian 0 yang di sini terletak angka 2 sama angka 3. Nah, karena angka 0 ini letaknya di antara angka 2 dan 3 alias angka bukan 0, yang ini juga angka 0 di sini masuk ke dalam angka penting. Jadi kalau kita hitung, jumlah angka pentingnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 angka penting. Kemudian contoh yang lain. Contoh yang lainnya bisa kalian lihat ini 23045. Nah, angka 0-nya ada di antara angka bukan 0 di sini. Nih, kita lihat. Nah, letaknya di sini. Berarti ini masuk di angka penting. Jadinya ada 5AP. Lanjut lagi, yang kedua 5408 ada 4. Kemudian yang ketiga 201 ada 3. 2003 ada 4. 10,005 ada 5AP. Jadi walaupun ada angka koma, tanda koma di sini, tapi kan angka 0-nya letaknya di antara 1 sama 5. Nah, berarti masih termasuk angka penting. Jadi ada 5AP. Nah, aku akan menjadi angka penting ketika aku berada di antara yang lain. Jadi kalau dia ada di antara yang lain, bukan orang ketiga loh ya, dia termasuk angka penting. Nah, lanjut aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga di sini dikatakan bahwa angka 0 di belakang angka bukan 0. Jadi di depannya misalnya angka 2, angka 1, 3. Kemudian di belakang angka-angka tersebut tuh ada angka 0. Nah, angka 0 yang ada di belakang ini dia termasuk angka penting. Cuman kalau misalnya ada garis atau tanda khusus, itu angka 0-nya bisa dianggap tidak penting. Contohnya gini. Ibu punya bilangan 200 nih. Nah, 200 nolnya kan letaknya di belakang angka 2 nih. Angka 2 kan bukan angka 0. Berarti angka 0 di sini dia termasuk angka penting sehingga dia jumlahnya ada 3 AP. Tuh. Betul. Nah, contoh selanjutnya. Nah, di sini ada kata-kata tanda khusus. Nah, misalnya garis bawah. Tanda khususnya bisa garis bawah, bisa juga angkanya itu dicetak tebal, lebih tebal daripada angka yang lainnya. Nah, di sini kan 200 enggak, ini kan 3AP. Kalau misalnya Ibu buat sama 200 juga, cuman di angka 0 yang di sini Ibu kasih garis. Artinya nah, angka ini kan Ibu kasih garis ya di sini. Nah, artinya kita cukup menghitung atau menganggap angka penting itu cuman angka 2 sama 0. Yang 0 di belakang ini tidak termasuk angka penting, makanya ini 2AP. Nah, lanjut lagi contoh berikutnya. 120 itu 3AP. Kemudian 1200 itu kita lihat di sini, ini bukannya ini salah ketik nih kayaknya. Angka 0 yang di depan itu dikasih tanda garis. Berarti di sini hanya cukup menghitung dari angka 1 sampai 0 yang di sini. Jadi dia punya 3 AP. Angka 0 yang di belakang ini nggak masuk. Kemudian contoh yang ketiga 1200. Cuman 1200 yang di bawah itu nggak ada yang dikasih garis. Jadi semuanya dihitung. Jadi 4 AP. Kemudian ini 4070 4 AP. Kemudian yang kelima 40.000 40.000 40,700
Di sini angka 0 yang di sini dikasih garis, berarti cukup dihitung sampai sini aja. Angka 0 yang di sini bukan. Jadinya 40,70. Ada 4 AP. Kemudian yang terakhir, yang E sama yang F. Nah, yang F ini angkanya tuh sama yang G. Sama-sama 5 miliar kalau nggak salah tuh ya. Nah, yang F itu dia nggak ada nggak ada garis atau tanda khusus. Jadi semuanya dianggap angka penting, ada 10. Nah, sementara yang G di angka yang ketiga, angka 0 di sini, angka yang kedua ada garis bawah. Jadi kita cukup hitung sampai sini. Jadi cuma ada 3 AP. Sedangkan 0 yang di belakang ini dia bukan angka penting. Jadi nggak dianggap. Tuh. Jadi sebanyak apapun jumlahku, aku akan menjadi angka penting jika aku berada di belakangmu, asalkan tidak ada yang memisahkan kita. Jadi kalau nggak ada yang misahin antara kamu dan dia, kamu akan menjadi sangatlah penting. Yuk lanjut lagi. Yang keempat. Nah, yang keempat ini aturannya adalah angka 0 di depan angka bukan 0. Jadi angka 0 di depan angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Jadi kalau ada angka 0, dia di sebelah kiri. Jadi sebelah kiri ini 0, kemudian di sini ada angka misalnya 5. Nah, tapi di depannya 0 ini nggak ada bilangan apa-apa ya. Nah, ini angka 0 yang di depan ini dia bukan angka penting. Ini nggak penting ini. Nah, jadi kalau atau bilangan yang nilainya kurang dari 1, misalnya 0,5, 0,05. Nah, itu angka 0 yang di depan bukan angka penting. Contohnya ini 0,1. Ini 0 yang di depan bukan angka penting, jadi cuma ada 1 AP. Yang ini juga sama. 0 yang di depan ada 3, ini bukan angka penting, cuma angka 2 aja yang penting. Yang ini angka 0 yang di depan bukan angka penting, tapi angka 0 yang di belakang, karena dia di depannya ada angka bukan 0, dia termasuk angka penting. Jadi ada 2 AP. Kemudian yang ini juga sama. Ini yang depan bukan angka penting, yang di belakang aja dia yang penting, 2 AP. Jadi aku akan menjadi tidak penting jika berada di depan tanpa ada kamu yang menemaniku di samping kiriku. Jadi kalau di samping kiri bilangan tersebut tidak ada angka bukan 0, berarti 0-nya itu bukan angka penting. Lanjut. Aturan yang kelima. Angka 0 di belakang angka bukan 0 yang didahului tanda koma adalah angka penting. Jadi kalau misalnya ada koma bilangannya, cuman dia misalnya ini 1,02. Angka 0 di sini termasuk angka penting karena yang pertama di depannya angka 1, kemudian dia terletak di antara dua angka yang bukan 0, makanya ada 1, 2, 3, ada 3 AP. Kemudian yang B, ini angka 0 yang di sini sama yang di sini itu termasuk angka penting. Karena yang di sini dia di depannya atau di sebelah kirinya ada angka bukan 0 yaitu 2. Kemudian yang di sini itu dia letaknya di antara angka-angka bukan 0, jadi termasuk angka penting. 4 AP. Kemudian ya, jadi itu tadi 5 aturan dari angka penting. Jadi angka penting itu bisa menganggap suatu bilangan itu penting dan juga bilangan tersebut tidak penting. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kalian silahkan mengerjakan soal latihan yang ada di Classroom. Jika ada yang belum jelas tentang materi yang Ibu sampaikan, seperti biasa kalian bisa menghubungi Ibu via WA. WA-nya udah tahu ya, untuk kalian nanti cek. Kemudian setelah menonton video ini silahkan kerjakan tugas latihan soal yang ada di akun Google Classroom kalian masing-masing. Sekian video dari Ibu, jika ada yang kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.